Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hari ini merupakan Minggu Paskah yang kelima yang dirangkaikan dengan Minggu Syukur Bulanan di bulan Mei tahun 2020. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara yang berada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Panggilan beribadah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 1 bait 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara saat ini. Amin. Sebab sesungguhnya Kristus telah bangkit. Haleluya. Sungguh Tuhan telah bangkit. Haleluya. Saudara-saudara, kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 222 B, bait yang pertama.
Saudara-saudara, nats pembimbing pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 4 ayat 25. Demikian firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita sambut nats pembimbing ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 220B bait 2. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur puji-pujian secara responsorial yang terdapat dalam Mazmur 118 ayat pertama sampai yang ke-9. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Saudara-saudara akan baca ayatnya yang genap. Mari kita buka sama-sama kitab Mazmur 118 ayat pertama sampai yang ke-9. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara kekasih, dengarlah olehmu berita anugerah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya
atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 22 bait 1 sampai 2. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita mendengar firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah amanat hidup baru. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait 1. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara disilakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Dua Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersukacita dan berbahagia pada saat ini karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Dan secara khusus hari ini kita kembali diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu manfaat firman Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang hidup dan berfirman. Bukan saja Ia berfirman pada masa lampau, tetapi juga pada masa kini. Ia hidup dan mau menyampaikan firman-Nya kepada kita sendiri. Alkitab adalah firman Allah. Tetapi pernyataan demikian belumlah cukup. Sebab yang menjadi soal ialah apakah kita sendiri kini dan di sini mendengar Allah bersabda kepada kita, sehingga dengan demikian kita berjumpa dengan Allah yang hidup serta berfirman itu. Sebab seringkali kita bersikap tidak peduli terhadap firman Allah. Berapa banyak firman Tuhan yang bergema dengan sia-sia dalam kehidupan kita? Entah karena kita mengantuk, karena kita memang tidak siap mendengar, karena kita sedang chatting WA kita. Berapa banyak ketidakpedulian hadir dalam kehidupan kita. Melalui surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar mengikuti keteladanan Paulus, baik dalam pengajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunannya. Ayat 10. Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa pilihan hidup yang demikian tidaklah mudah. Sebab begitu banyak tantangan yang telah dan akan dihadapi. Sebagaimana yang pernah Paulus alami di Antiokhia ketika ia dan Barnabas diusir.
di Ikonium ketika akan dilempari batu oleh masyarakat, dan di Listra ketika ia dan Barnabas disembah, tetapi kemudian dilempari batu. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19. Mengikuti keteladanan Paulus sebagai hamba yang setia kepada Tuhan, itu berarti bahwa secara sadar Timotius juga akan menghadapi tantangan yang sama. Itulah konsekuensi yang harus dilalui dan dihadapi pengikut Kristus Yesus. Ayat 12. Karena itu Timotius diingatkan supaya tetap berpegang teguh pada kebenaran. Paulus juga mengungkapkan bahwa betapa pentingnya kitab suci dalam kehidupan Timotius yang diterimanya sejak ia masih kecil dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Sebab melalui pengenalan kitab suci memberikan hikmat dan menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 15. Hal ini juga mau mengingatkan kita sebagai orang tua, keluarga, bahwa betapa pentingnya menanamkan firman Tuhan kepada seluruh anggota keluarga, terutama kepada anak-anak kita untuk mengenal firman Tuhan sejak mereka masih kecil, sehingga dari hari ke hari mereka akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu hal ini bukan hal yang mudah untuk mendisiplinkan anggota keluarga atau anak-anak kita untuk rajin membaca Alkitab. Tetapi dengan kesabaran dan ketekunan dalam melaksanakannya, maka percayalah bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Sebab dengan demikian kita meletakkan pondasi yang kuat bagi anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini. Paulus mengemukakan tentang manfaat dari firman Tuhan yang diilhamkan atau dihembuskan, dinapaskan. Artinya walaupun Alkitab ditulis oleh manusia dengan suatu proses yang panjang, tetapi apa yang dituliskan itu berasal dari Allah sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 6 ayat 63. Firman itu bermanfaat untuk mengajar. Dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada Musa untuk mengajarkan kepada anak-anak umat Israel. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Supaya mereka mengasihi Tuhan dan jangan melupakan Tuhan apabila kelak mereka memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika mereka menikmati susu dan madu, segala berkat-berkat yang ada di dalamnya, mereka diingatkan supaya tetap mengingat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab dengan demikianlah mereka akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian halnya dalam perjanjian baru, Yesus yang adalah firman yang hidup, dalam karyanya di tengah dunia ini, telah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang dikehendaki Bapanya. Manfaat yang berikut dari firman Tuhan yaitu menyatakan kesalahan. Artinya firman Tuhan dapat menunjukkan kesalahan atau dosa yang kita lakukan melawan kehendak Allah, atau justru menyatakan kesesatan. Yang berikut, untuk memperbaiki kelakuan. Alkitab itu bukan cuma sekedar mau memberi kita informasi tentang siapa Tuhan yang kita sembah dan kehendaknya bagi kita, tetapi firman Tuhan itu juga mau mentransformasi kita.
Firman Tuhan hanya berguna ketika dia sampai di titik mengubah kita. Dan itu tidak akan terjadi kalau firman tidak berakar di dalam hati kita, membentuk nilai dan budaya kita. Yang berikut, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya mendidik seseorang supaya ia berjalan di atas jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tujuan dari mendidik orang dalam kebenaran adalah untuk memperlengkapi orang untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara-saudara, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius bertujuan untuk memperlengkapi Timotius dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya, mewartakan kabar baik, supaya ia tetap teguh, setia, dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan di medan pelayanan. Melalui firman Tuhan saat ini kita juga diingatkan untuk semakin bersungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara tetap dan terus-menerus. Berulang-ulang kita membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan itu, bersaat teduh, supaya firman Tuhan meresap, disimpan di dalam hati, terserap menjadi prinsip hidup dan membentuk nilai hidup sampai kita diubahkan olehnya. Apapun tantangan, masalah, kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, kalau firman Tuhan berakar di dalam hati kita, maka kita akan tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan buah secara tetap dan bisa diandalkan. Karena itu mari kita merespon firman Tuhan dengan benar. Karena identitas sebagai orang-orang percaya itu bergantung bagaimana respon kita terhadap firman Allah. Firman Allah akan terus menuntun, memberi keberanian, kekuatan, semangat, kemampuan untuk bertahan menghadapi segala situasi dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita mengaku pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, dan dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan di zaman yang akan datang. Saudara-saudara, silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, Allah yang terus berkarya, menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Allah yang terus berfirman di dalam kehidupan kami. Dan Allah yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa yang kami alami dalam hidup ini. Kami sungguh bersukacita dan berbahagia pada saat ini. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga sampai hari ini ya Tuhan kami terpelihara. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Tetapi ini semua adalah bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perkenan-Mu ya Tuhan. Jika Engkau boleh perkenankan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam peribadatan saat ini. Bersama dengan seluruh sidang jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Sungguh ya Tuhan, walaupun kondisi yang kami alami saat ini mencekam karena wabah penyakit virus corona, tetapi sungguh ya Tuhan, semangat dan kerinduan kami umat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu ada. Dan kami bersyukur atas semua yang kami sudah lalui. Firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada saat ini, biarlah akan terus menguatkan dan menghiburkan kami. Bahwa sesungguhnya firman-Mu sangat bermanfaat dalam hidup kami, dalam menuntun, menyertai, bahkan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan kehidupan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua, supaya kami selalu mempunyai kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik dimanapun kami hadir dan berada. Sehingga dimanapun ya Tuhan Engkau perkenankan kami hadir, kami boleh terus menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup ini. Apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi, biarlah firman-Mu yang akan meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami sanggup untuk bertahan, kami sanggup untuk terus berjuang mewartakan kabar baik dimanapun kami hadir dan berada. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau terus perkenankan kami untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami bersama dengan seluruh badan pekerja majelis jemaat, seluruh majelis jemaat. Kami mohon Tuhan Engkau tetap lingkupi kami semua dengan kasih setia-Mu, supaya kami dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami kepada seluruh umat Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Walaupun ada tantangan masalah yang datang silih berganti, tetapi tidak akan menghentikan kami untuk terus berkarya, untuk terus bersaksi tentang kuasa kasih Tuhan yang selalu nyata. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak-Mu
yang untuk sementara mengadakan kegiatan-kegiatan peribadatan di rumah masing-masing. Walaupun kita tidak dapat bertemu satu sama lain, tetapi biarlah ya Tuhan, iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus boleh terus bertumbuh. Bahkan kami semakin mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dalam berbagai peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kami, baik suka maupun di dalam duka, kami mohon Tuhan Engkau tetap kuat dan hiburkan mereka semua. Biar mereka dapat menjalani dan menghadapi berbagai macam tantangan ujian kehidupan yang datang silih berganti. Terutama dalam masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan ketakutan karena wabah penyakit virus corona ini. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Engkau lindungi kami semua ya Tuhan, agar di tengah-tengah wabah penyakit ini kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami terus berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan kami, rencana-rencana yang akan berlangsung selama sepekan yang akan berjalan ini. Kami mohon Tuhan Engkau terus turut campur. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan Engkau jamah, pulihkan, kuatkan mereka semua, sehingga mereka senantiasa beroleh pemulihan yang berasal daripada-Mu. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun selama sepekan ini. Biarlah Tuhan Engkau tetap menuntun, menyertai kehidupan mereka ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Engkau terus menjadi gembala yang baik bagi mereka semua, sehingga apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, terutama ketambahan usia ini, sungguh-sungguh akan meneguhkan komitmen mereka, bahwa hari ini dan seterusnya mereka akan menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Biarlah gereja Tuhan boleh terus mengambil peran dalam rangka pelayanan kasih, terutama di masa-masa sulit sekarang ini. Memberkati pelayanan kami di gereja Protestan Sulawesi Tenggara, klasis-klasis jemaat-jemaat. Kami mohon Tuhan Engkau mampukan kami semua, supaya kami tetap teguh dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan kami bersama. Dan biarlah dalam kesemuanya ini ya Tuhan, kami semakin dewasa di dalam Tuhan, yang boleh terus dikaruniakan roh hikmat kebijaksanaan, supaya dalam segala hal kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mohon Tuhan Engkau berikan kemampuan kepada mereka dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Karuniakan roh hikmat kebijaksanaan. Engkau bukakan jalan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui kehadiran pelayanan dari pemerintah, sungguh-sungguh ya Tuhan, kami dapat menikmati kedamaian, ketentraman, walaupun di masa-masa sulit, tetapi kami dapat menghadapi dan melewati semuanya ini. Karuniakan kesehatan, kekuatan aparat keamanan, bahkan semua orang yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka terpelihara, apa yang mereka kerjakan senantiasa berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona, yang sementara dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah. Kami mohon Tuhan Engkau tetap kuatkan dan hiburkan mereka semua, juga seluruh keluarga yang mendampingi mereka. Kami mohon Tuhan Engkau tetap peliharakan kehidupan mereka semua, biar mereka tetap menghadapi semuanya ini dengan penuh pengharapan. Memberkati para dokter, tenaga medis,
dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan mereka. Karuniakan kesabaran dan ketabahan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Ialah apa yang kami lakukan pada saat ini nantiasa berkenan kepadamu, dan Tuhan terus memeliharakan ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selama sepekan yang akan datang. Inilah kami yang datang bermohon dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, kita akan memberikan persembahan, dan minggu ini kita akan memberikan persembahan syukur bulanan. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait pertama dan kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya undang berdiri. Mari kita mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang sungguh baik dan amat baik. Engkau selalu menolong dan menyertai kami, mencurahkan berkat-berkat-Mu hari lepas hari. Sehingga pada kesempatan yang indah ini, kami diperkenankan oleh Tuhan untuk datang membawa persembahan kami, persembahan syukur bulanan, bahkan bentuk-bentuk persembahan yang lain, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Tuhan Engkau berkati persembahan syukur kami ini, agar boleh terus digunakan dalam menopang kegiatan-kegiatan pelayanan kami, persekutuan, pelayanan diakonia, bahkan kesaksian kami bersama, mewartakan kabar baik dimanapun kami hadir dan berada. Yang masih ada dalam perbendaharaan kami masing-masing, kami mohon Tuhan Engkau berkati, agar kami dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kami boleh terus menjadi saluran berkat. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425 bait 1. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, jemaat, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 425 baitnya yang ketiga. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Saudara-saudara yang berada di rumah, atas nama Majelis Jemaat Ora et Labora Kendari, mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.